Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Syukur kepada Tuhan. Kesempatan saat ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Walaupun secara virtual, namun kami yakin dan percaya kiranya Tuhan turut campur tangan dalam ibadah kami. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani, urapi setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa menolong setiap kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur kami serahkan jalannya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya yakin dan percaya kita semua berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Karena Dia adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita yang teguh. Haleluya. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Dialah perlindungan kita yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Tempat perlindungan kita, gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sama-sama katakan bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Dialah perlindungan kita, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sama-sama katakan aku percaya, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan ku selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tinggi sekali lagi katakan aku percaya akan
akan Dia. Amin. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tangguh selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan dialah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Dia Allah tempat perlindungan kita, gunung batu keselamatan kita. Dia yang mengangkat kita dari segala lumpur dosa. Dia yang menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkan. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dari awal sampai pertengahan ini Tuhan Yesus. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, melalui firman-Mu ini Bapa. Kiranya firman-Mu ini Bapa tertanam di dalam kehidupan kami. Kiranya Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Inilah kami Bapa, ya kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, saudara semua yang hadir pagi hari ini. Selamat kita diberkati Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu selalu ada dalam keberkatan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehat dan makin diberkati Tuhan. Amin. Mari kita langsung buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-15. Kita baca ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28 kita baca secara bergantian. Saya 21, Bapak Ibu ayat 22 dan terus bergantian sampai ayat yang ke-28. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Perikop ini menceritakan di mana ada seorang perempuan, dijelaskan dalam Injil lain, Sirofenisia. Kalau di sini perempuan Kanaan datang kepada Yesus berkenaan dengan anak perempuannya yang sakit, kerasukan setan dan sangat menderita. Dan kalau saudara perhatikan di akhir dari perikop ini, Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, apa yang dialami oleh perempuan ini, Sirofenisia ini, atau perempuan dari Kanaan ini, dia menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, situasi sulit. Sebagai seorang ibu apalagi, orang tua, bagi anaknya yang sedang sakit kerasukan setan dan Alkitab mencatat sangat menderita. Dan dia datang kepada Yesus, kalau kita lihat dari perikop di awal-awal, Yesus tidak jawab, dan kemudian Yesus berkata juga, aku diutus hanya untuk kepada orang-orang Israel, bukan kepada yang lain. Dan yang terakhir Yesus juga menjawab,
Aku diutus untuk anak dan bukan kepada anjing. Dan saya rasa butuh iman besar, tidak salah ketika Yesus berkata, besar imanmu, ya jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi sulit yang dialami oleh perempuan ini, wanita ini, butuh satu iman yang besar. Ya, bagi orang Yahudi perempuan itu tidak masuk hitungan. Perempuan itu bisa disamakan dengan budak. Ya, tidak masuk hitungan. Belum lagi saudara yang dikasih Tuhan, keadaan itu makin diperparah bahwa wanita ini bukan berasal dari orang Israel, tetapi dari Kanaan, Alkitab mencatat. Orang asing. Dan makanya tidak heran Yesus berkata, aku diutus untuk anak dan bukan kepada anjing. Yesus bukan memaki-maki wanita ini, tetapi sebutan anjing sesuatu yang umum bagi orang Yahudi untuk menyebut orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan, atau orang di luar orang Yahudi. Jadi itu sebutan yang umum, sebutan yang wajar, jadi bukan Yesus memaki wanita ini, bukan. Tetapi juga ini butuh iman yang besar, ya butuh iman yang besar, tidak mudah. Kemudian situasinya dia datang kepada Yesus memohon anaknya yang sakit. Nah lebih lagi anaknya yang sakit ini anak perempuan lagi, yang tidak masuk hitungan bagi orang Yahudi. Jadi situasi yang dialami oleh wanita ini nggak mudah, nggak gampang, butuh satu iman yang besar. Nah situasi yang sama mungkin dihadapi oleh kita akhir-akhir ini, tidak mudah, ada banyak tantangan di luar sana. Ada banyak masalah mungkin yang kita alami hari-hari ini. Dan butuh iman yang besar, Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Kita butuh iman yang besar. Nah, Yesus jarang memuji orang-orang ya dengan sebutan iman yang besar. Alkitab mencatat hanya 2 kali Yesus menyebut itu, dan dua-duanya ini bukan kepada orang Israel, justru kepada orang di luar Israel. Yang pertama kepada seorang perwira yang memohon kepada Yesus berkenaan dengan hambanya yang sakit. Dan singkat cerita Yesus memuji iman dari perwira tersebut. Tidak pernah aku jumpai iman yang sebesar ini di antara orang Israel. Ya. Kemudian yang kedua adalah iman dari wanita yang berasal dari Kanaan ini. Besar imanmu. Nah kalau Yesus menyebut besar imanmu berarti ada yang kecil imannya. Memang secara dalam terjemahan Alkitab Indonesia tidak ditulis iman yang kecil. Tetapi kalau saudara lihat dalam terjemahan beberapa versi Inggris, kata kurang percaya itu ditulis beberapa kali itu dengan sebutan little faith. Iman yang kecil. Sebagai contoh misalnya di Matius pasal 6 ayat 30. Kurang percaya, itu ditulis dalam King James, itu iman yang kecil. Kemudian juga peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air di Matius pasal 14 ini. Di ayat yang ke-31 ketika menyebut atau berkata, hai orang yang kurang percaya, di situ juga ditulis dalam King James little faith. Jadi iman yang kecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam situasi-situasi yang hari-hari ini terjadi, kita butuh iman yang besar. Butuh iman yang besar, iman yang dalam menghadapi situasi sulit, situasi tantangan yang besar, kita butuh ini, iman besar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah iman yang besar itu yang bagaimana? Apakah iman yang besar itu iman yang memindahkan gunung? Mungkin. Atau iman besar itu adalah orang ketika berdoa, orang sakit sembuh, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan? Mungkin bisa. Itu yang dinamakan iman besar, mungkin. Tetapi mari kita lihat definisi atau pengertian dari iman besar berdasarkan perikop ini. Berangkat dari perikop ini. Kalau saya boleh memberikan definisi dari iman besar,
Karena iman besar itu yang bagaimana sih? Iman besar itu gimana? Kita bingung. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau saya boleh memberikan pengertian, definisi dari iman besar berdasarkan perikop ini, maka saya akan memberikan satu sebutan bahwa iman yang besar itu adalah iman yang tidak gampang menyerah. Iman yang besar itu adalah iman yang teruji, tahan uji. Iman yang besar itu iman yang tidak gampang putus asa. Nah, dibutuhkan dalam situasi-situasi yang terjadi belakangan ini, kita butuh iman yang teruji. Kita butuh iman yang tidak gampang menyerah. Kita butuh iman yang tidak mudah putus asa. Kita butuh ini. Ya, berapa banyak di luar sana orang sudah mulai putus asa. Orang sudah mulai tinggalkan Tuhan. Orang sudah mulai tidak setia kepada Tuhan karena tidak punya iman yang teruji. Nah, mari kita belajar dari perikop ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman yang teruji? Atau iman yang tahan uji? Iman yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Jadi kita tahu iman besar itu adalah iman yang teruji, iman yang tidak gampang menyerah, iman yang tidak mudah putus asa. Nah, mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan iman yang tahan uji, iman yang tidak gampang menyerah. Saya memberikan 4 poin, tetapi yang saya ingin bagikan di pagi hari ini 2, sore 2. Nah, coba lihat. Yang pertama, iman yang teruji itu yang bagaimana? Iman yang teruji adalah iman yang datang untuk hanya mencari Tuhan dan bukan yang lain. Iman yang tahan uji, iman yang tidak gampang menyerah adalah iman yang hanya mencari sumber berkat dan bukan berkatnya. Kalau saudara perhatikan dari perempuan Kanaan ini, dia datang nih kepada Yesus. Kalau dia tujuannya cari kesembuhan bagi anaknya, ketika dia datang pertama kali kepada Yesus, Yesus tidak jawab, dia pasti kecewa. Dia pasti segera pergi meninggalkan Yesus. Karena dia cari kesembuhan bagi anaknya. Dia cari mujizat. Tapi tidak demikian dengan perempuan ini. Perempuan ini dia datang kepada Yesus, dia cari Yesus. Meskipun waktu pertama kali datang kepada Yesus, kemudian Yesus diam saja, Alkitab mencatat, dia tetap datang lagi kepada Yesus. Kemudian murid-muridnya menyuruh Yesus, suruh perempuan ini pergi. Tetap dia nggak pergi, dia datang lagi sama Yesus, bahkan menyembah kepada Tuhan. Kemudian Yesus berkata, aku ini diutus untuk orang Israel, bukan yang lain. Tetap aja dia datang, bahkan disamakan dengan anjing pun dia tetap di situ tidak pergi. Itulah iman yang teruji. Itulah iman yang tidak gampang putus asa. Di tengah situasi yang sulit akhir-akhir ini, kita butuh iman yang seperti ini, Pak Ibu. Amin. Kita butuh iman yang tidak gampang menyerah. Bagaimana caranya? Cari Yesus, bukan yang lain. Cari sumber berkat dan bukan berkatnya. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia salah. Waktu datang ke gereja dia cari berkatnya dan bukan sumber berkat. Dia cari pertolongan dan bukan sumber pertolongannya. Dia cari penghiburan dan bukan sumber penghiburan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu mari saudara pagi hari ini, ayo kita datang hanya cari Yesus. Hanya ingin berjumpa dengan Yesus. Ingin merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, bukan yang lain. Kalau kita punya kerinduan hanya berjumpa dengan Yesus, hanya ingin bertemu dengan Yesus, ingin merasakan hadirat Tuhan, saya percaya ada pertolongan atau tidak ada pertolongan, ada berkat atau tidak ada berkat, ada masalah atau tidak ada masalah, ada tantangan atau tidak ada tantangan, tetap kita akan cari Yesus. Amin. Tetap kita datang cari Yesus. Mau ada orang-orang yang mengecewakan kita atau tidak, tetap kita datang cari Yesus. Ada banyak orang-orang karena kecewa dengan si A, si B, dia tidak datang lagi untuk cari Tuhan.
Ada banyak orang-orang ketika ada masalah, ada persoalan, dia justru tidak datang kepada Tuhan, cari Yesus. Saya baca bukunya Tommy Tenney, Pemburu Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah baca. Orang yang punya kerinduan kepada Tuhannya, dia akan datang terus kepada Tuhan, sekalipun dia harus merangkak, dia tetap datang kepada Tuhan. Itulah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah dengan ada masalah sedikit aja kita tidak datang kepada Tuhan? Apakah dengan ada masalah sedikit saja kita sudah mulai tidak beribadah kepada Tuhan? Tidak punya kerinduan, tidak punya passion untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, iman yang teruji adalah iman, baik ada berkat atau tidak ada berkat, baik ada pertolongan atau tidak ada pertolongan, ada mujizat atau tidak ada mujizat, dia tetap datang berjumpa dengan Tuhannya. Itulah iman yang teruji. Amin. Yesus pernah memberikan statement tentang kekhawatirannya kalau dia datang kedua kali, apakah dia akan mendapati iman di bumi ini. Ini perlu kita camkan sejenak. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat adanya COVID, banyak orang yang tidak punya kerinduan lagi untuk datang kepada Yesus. Jangan-jangan kalau Yesus datang kedua kali, benar kata Yesus, apakah ada dia menjumpai iman di bumi ini? Yesus cari iman-iman yang teruji. Bukannya waktu semuanya berjalan dengan baik, lancar, wah datang beribadah. Bukannya waktu semuanya berjalan dengan semuanya sehat, sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan kita datang beribadah. Justru iman yang teruji, diuji waktu ada masalah, waktu ada persoalan, waktu ada tantangan. Kita tetap datang cari Tuhan atau tidak. Itulah iman yang teruji. Amin, saudara. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan. Di tengah situasi sulit seperti yang dialami oleh wanita ini, butuh iman yang tahan uji. Butuh iman yang tidak gampang menyerah, iman yang tidak putus asa. Karena itu mari cari sumber berkat dan bukan berkatnya. Cari Tuhan dan bukan yang lain. Jangan kita cari yang lain. Amin, saudara. Amin. Carilah sumber berkat. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, saya baca satu statement dia bagus. Ya, orang yang punya kerinduan dengan Tuhannya, intim dengan Tuhannya, dia tidak memusingkan soal berkat-berkat itu. Yang penting nomor satu, berjumpa dengan Tuhan. Sumber berkat. Karena itu mari Pak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, milikilah iman yang tahan uji. Milikilah iman yang tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah. Bagaimana caranya? Punya kerinduan hanya berjumpa dengan Yesus, sumber berkat dan bukan berkatnya. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, saya percaya, ketika ada tantangan, ketika ada ujian, kita tetap datang setia sama Tuhan. Inilah iman yang tahan uji, iman yang tidak mudah putus asa. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita memiliki iman yang teruji? Iman yang tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah. Bagaimana caranya? Datang atau andalkan doa, dan bukan andalkan duit atau doi. Doi tahu saudara? Doi. Doi. Tahu nggak doi? Duit tahu ya, duit ya. Ya, alhamdulillah lah ya, duit masih tahu. Doi tahu? Doi itu loh, pacar kan, kekasih. Doinya mana? Nah, itu loh saudara. Nah, saya bukan bicara pacar, tetapi doi ini orang-orang yang kita kasihi. Bisa orang tua, bisa saudara kita, bisa teman, bisa orang lain yang kita kasih di sekeliling kita. Nah, karena itu mari dalam situasi yang sulit, kita butuh iman yang teruji, iman yang tahan uji, iman yang tidak gampang putus asa, iman yang tidak gampang menyerah,
Iman yang tidak mudah putus asa dan tidak gampang menyerah itu iman yang bagaimana? Iman yang mengandalkan doa dan bukan duit atau orang-orang yang kita kasih. Andalkan doa, Pak Ibu. Dalam situasi seperti ini, andalkan doa, datang kepada Tuhan. Wanita ini, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kemudian Yesus diam saja. Dia tetap berteriak, tetapi saudara itu mengganggu murid-muridnya, sampai murid-muridnya datang kepada Yesus, suruh Yesus usir perempuan ini. Mungkin waktu Yesus diam saja, wanita ini berpikir, wah murid-muridnya ini bisa tolong, bujuk Yesus supaya tolong anaknya dia. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya, murid-murid ini suruh Yesus usir perempuan ini. Tetapi dia tetap datang, berseru, berteriak. Dan itu mungkin mengganggu murid-muridnya. Mari Pak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi seperti ini, tetap kita berseru kepada Tuhan. Sampai seruan kita dalam tanda kutip mengganggu orang-orang di sekitar kita. Orang akan berkata, gila ya kamu ya, dalam situasi seperti ini kok masih sempat-sempatnya datang berdoa kepada Tuhan. Bukankah itu mengganggu? Kamu itu waras enggak? Dalam situasi ini kok masih aja datang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Ini kita harus gini-gini, mengganggu orang lain. Nah mari saudara yang dikasih Tuhan, Pak Ibu, kita berseru kepada Tuhan. Bukan saatnya kita andalkan duit kita, bukan saatnya kita andalkan doi, orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Jujur, ada kalanya saya berbisik untuk minta tolong saudara istri saya. Ada kalanya saya berbisik minta tolong kepada orang tua. Ada kalanya saya WA teman pendeta saya untuk tolong saya. Tapi ada kalanya ketika semuanya itu tidak bisa. Tidak bisa saya andalkan lagi, saya hanya andalkan lutut dan berseru kepada Tuhan, tolong saya tidak mampu lagi. Mari Pak Ibu saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Duitmu, doimu, gak bisa tolong saudara, gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Karena itu mari di tengah situasi yang seperti ini, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Jangan andalkan yang lain, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan temanmu, orang tua, orang-orang yang kita kasih, jangan. Tapi hanya andalkan Tuhan, itulah iman yang teruji. Saudara, kalau saudara pernah lihat dulu ya, ada seri Kabayan. Saya pernah lihat Kabayan. Ibu-ibu terutama ya nonton sinetron. Kabayan Iteng. Bukan kebayan item ya, saudara. Iteng itu loh, pasangannya Iteng. Iteng, ya Sunda itu Iteng. Tulisannya gimana tuh ya? I lah depannya. Saudara, dia pernah Kabayan ini menjahit di kamarnya, kemudian jarumnya jatuh di kamar itu. Kemudian dia cari jarumnya itu di luar kamar. Dia sibuk cari, istrinya sampai tanya, kamu cari apa? Cari jarum, istrinya ikut bantu. Jarum mana, dicari-cari nggak ketemu. Loh jatuhnya di mana? Jatuhnya di dalam kamar. Loh jatuhnya dalam kamar ya cari di kamar, bukannya di luar kamar. Di dalam kamar itu gelap, di sini terang katanya. Jadi salah. Nah banyak orang dalam situasi sulit, dia salah alamat. Dia salah, harusnya cari Tuhan, tapi justru sebaliknya cari orang untuk diandalkan. Cari orang-orang yang bisa tolong dia, cari orang-orang untuk bisa bantu dia. Salah alamat. Saat-saat ini kita butuh cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bukan andalkan duit kita, bukan andalkan doi kita, orang-orang yang kita kasih, tapi andalkan Tuhan. Amin.
Banyak orang dalam situasi-situasi sulit ini pergi justru ke dukun, orang pintar. Ya, dukun minta pekerjaan. Salah alamat, saudara. Dia itu karena nggak dapat kerjaan makanya jadi dukun. Saudara justru datang kepada orang tersebut untuk cari pekerjaan. Salah alamat. Minta naik jabatan. Jadi kepala, bagian dan sebagainya. Dia kalau bisa, dia sendiri yang jadi kepala jabatan. Bukan saudara. Salah alamat. Alamat yang tepat kita datang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada yang lain. Karena itu mari Pak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Teriak sampai mungkin mengganggu orang-orang di sekitar kita dalam tanda kutip. Mungkin mengganggu orang heran dalam situasi seperti ini kok kamu masih berseru sama Tuhan. Dalam situasi seperti ini kok kamu masih berdoa sama Tuhan. Enggak masalah, itulah alamat yang tepat. Itulah alamat yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kita. Seperti perempuan ini, anaknya ditolong oleh Tuhan. Demikian juga masalah kita akan Tuhan tolong. Kalau kita punya iman yang teruji. Karena itu mari Pak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetap di tengah situasi yang sulit seperti ini, mari cari Tuhan dan bukan yang lain. Cari sumber berkat dan bukan berkatnya. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Seberapa kami yang beribadah kepadamu, kami boleh mendapat berkat rohani melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami boleh mencari Tuhan lebih dari segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Kami boleh senantiasa ya Tuhan, oh Tuhan mengutamakan Engkau. Tuhan berdoa kepadamu karena Engkau Allah yang selalu menjawab setiap permohonan doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman percaya kami seberapa kami yang hadir pagi hari ini. Hamba-hambamu yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka, jadikan alat-Mu yang keberkatan. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu selalu menyertai kepada kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan berkat dan damai sejahtera perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.